So the last presentation, Presentasi terakhir ini untuk hari ini kita akan mengeksplor situasi yang mana indikasi geografis the role of tools of development. peran mereka sebagai sarana untuk pengembangan. Jadi untuk pernyataan-pernyataan pembuka kita akan berbincang mengenai dua situasi pokok. Yang pertama adalah ketika suatu indikasi geografis tidak memiliki pengaruh sama sekali. Di sini kita akan membahas tentang indikasi geografis yang tertidur. Dan yang situasi kedua adalah ketika indikasi geografis, dinamika indikasi geografis memiliki pengaruh negatif. Jadi untuk indikasi geografis yang tertidur, IG yang tertidur, ketika suatu pendaftaran tidak memberikan dampak yang positif apapun secara lokal, tidak ada pemanfaatan oleh aktor lokal, tidak ada tindakan kolektif, tidak ada aktivitas yang kolektif yang direncanakan, tidak ada proses pengembangan yang terlihat. Ini adalah situasi yang sering terjadi di ASEAN, tetapi juga di Uni Eropa. Jadi indikasi geografis yang tertidur terdapat di manapun dan sering terjadi. Dan sehubungan dengan pengaruh negatif, ini sangat penting untuk dikatakan bahwa pengaruh negatif ini tidak dapat terlihat dengan cara yang sama oleh setiap aktor di dalamnya. Jadi mungkin Anda akan memiliki pengaruh yang negatif indikasi geografis untuk para pemproses, tetapi tidak untuk para petani. Mungkin Anda akan punya persepsi pengaruh negatif untuk pengembang kopi Robusta, tetapi tidak untuk pemulia kopi Arabica. Jadi efek-efek ini harus dipertimbangkan tergantung aktor-aktor yang terlibat. Sama presentasi ini saya akan memanfaatkan beberapa studi kasus. Beberapa studi kasus ini saya riset sendiri. Yang untuk studi kasus yang lain, saya manfaatkan literatur-literatur ilmiah, dan kita tidak memasuki studi kasus yang deskripsi. Jadi kita akan membahasnya secara ringkas saja. Dan idenya di sini adalah untuk memahami situasi dan memantau, mengobservasi pengaruh atau situasi pengaruh negatif. Jadi tidak akan membahasnya terlalu deskripsi. Jadi pertama kita akan melihat permasalahan ini mengenai indikasi geografis yang tertidur. Lebih spesifik kita akan mengeksplor mekanisme yang menciptakan indikasi geografis yang tertidur. Kemudian kita akan menganalisis pengaruh negatif potensial dalam dimensi ekonomi. Kita akan membahas tentang indikasi geografis yang tidak efektif dalam pengaruh ekonomi yang positif, dan kemudian dampak yang negatif pada dimensi sosial. Kita akan membahas indikasi geografis yang tidak adil, dan kemudian kita akan punya contoh situasi yang mana terdapat dampak negatif kepada produk itu sendiri. Jadi indikasi geografis yang tidak relevan, yang jauh dari konsep aslinya dari pelindungan indikasi geografis. Indikasi geografis yang tertidur dapat terobservasi pada pengenalan. Setelah pendaftaran indikasi geografis, aktor lokal tidak memanfaatkan GI tersebut, sehingga proyek pendaftaran sudah dilakukan. Jadi ini secara resmi sudah selesai, tetapi tetap merupakan tindakan administratif saja. Dan para produsen, petani, pengumpul, pemproses, dan juga para konsumennya bahkan tidak tahu bahwa terdapat indikasi geografis yang telah didaftarkan. Jadi pertanyaannya,
dalam situasi ini adalah bagaimana cara menemukan insentif untuk memulai tindakan kolektif. Jadi setelah pendaftaran. Untuk menginvestigasi pertanyaan ini mengenai tindakan kolektif dalam kasus indikasi geografis, sangat penting untuk menganalisis rasionalitas atau justifikasi dari indikasi geografis di bagian pendaftaran GI pada mulanya. Mungkin Anda ingat di presentasi kedua, kita sudah memiliki slide ini di bagian awal presentasi untuk justifikasi ekonomi di balik indikasi geografis. Kita sudah menguraikan dua situasi yang berbeda di konteks pertama, di kotak hijau, kita punya situasi tentang keunggulan komersil yang dicari oleh para produsen. Dan dalam situasi ini, tujuan dari indikasi geografis, justifikasinya adalah untuk melindungi suatu nilai tambah yang sudah ada. Dan justifikasi dari indikasi geografis tersebut adalah untuk melindungi nilai tambah ini, memperjuangkan atau melawan penyerobotan dari nama yang dimanfaatkan. Nah, kita di sini memiliki permasalahan yang serupa yang diidentifikasi oleh semua para aktor, dan permasalahan yang sama ini adalah penyerobotan nama. Jadi kita punya permasalahan yang sama yang menggabungkan masyarakat yang ini menerima dampak negatif dari penyerobotan nama. Jadi indikasi geografis di sini didaftarkan untuk melindungi para produsen dari penyerobotan nama. Jadi ini adalah strategi defensif. Untuk situasi kedua di kotak oranye atau jingga, ini adalah konteks yang sangat berbeda. Tidak ada permasalahan yang umum, tidak ada penyerobotan nama di sini. Jadi indikasi geografis ini adalah untuk menciptakan sesuatu yang baru, untuk menambahkan diferensiasi atau menambahkan secara progresif reputasi dan mungkin menangkap sebuah nilai tambah untuk produk tersebut di pasar. Jadi ini adalah strategi yang lebih ofensif, yang terkualifikasi sebagai bersifat inovatif, terlepas dari justifikasi historisnya dari indikasi geografis. Jadi kita melihat bagaimana tindakan kolektif diteranalisis dalam dua situasi yang berbeda ini. Jadi di konteks pertama, kita mulai dengan produk yang sangat terkenal ini yang sedang menghadapi penyerobotan nama. Misalnya untuk konyak dari Prancis, dan kemudian adalah kopi Toraja dari Indonesia, dan juga kasus dari kopi Buon Ma Thuot dari Vietnam. Jadi kita punya produk-produk ini yang sudah terkenal, yang sedang menghadapi penyerobotan nama dan pendaftaran indikasi geografis, memiliki justifikasi untuk mengurangi atau memberikan sarana untuk melawan dari penyerobotan nama tersebut. Dengan mengurangi penyerobotan nama, indikasi geografis akan meningkatkan ketertarikan para produsen indikasi geografis dan meningkatkan pemasukan mereka dengan melindungi nilai tambah yang ada. Dan juga mungkin dari bagian dari pemasukan baru ini akan diinvestasi kembali untuk promosi dari produk. Yang pada akhirnya kita akan mengkonsolidasi atau memperkuat dari reputasi atau keterlihatan produk ini di pasar. Jadi kita bisa lihat di sini ada siklus di sini. Jadi indikasi geografis melindungi, memperkuat nilai tambah reputasi dari produk, menambah pemasukan para produsen, dan kemudian para pemasukan tambahan ini dimasukkan ke dalam dinamika yang ada. Dalam konteks pertama ini kita memiliki insentif yang sangat tinggi untuk tindakan kolektif. Karena hal ini kita memiliki permasalahan yang umum. Dan ada pemahaman saling ketergantungan antara para produsen karena reputasi dari produk tersebut merupakan sumber daya yang umum untuk mereka. Jadi harus bekerja sama untuk melawan penyerobotan nama dan menjaga nama baik dari nama produk tersebut. Tindakan kolektif ini difasilitasi dengan identifikasi permasalahan bersama. Dan di konteks kedua, tidak ada penyerobotan nama. Jadi tidak ada permasalahan bersama.
Jadi kita mulai dari produk lokal. Ini bukan produk berdasarkan asal yang lazim, yang sudah kita bahas di pengenalan. Contohnya misalnya anggur dari Pixanloup dari selatan Prancis, gitu. Tidak ada permasalahan penyerobotan nama di awal indikasi geografis. Jadi ini juga sama seperti Kintamani Bali, kopi Kintamani Bali. Tetapi kita akan membahas ini besok siang untuk Anda sekalian di Asia. Kopi Kintamani Bali tidak memiliki permasalahan penyerobotan nama yang dilaporkan secara berkala di awal pendaftaran indikasi geografis. Jadi ini juga sama seperti artichok dari Prancis, tidak ada permasalahan penyerobotan nama. Untuk produk-produk ini, reputasi dengan kualitasnya cukup rendah. Kualitas dari produk ini bersifat heterogen dan hubungan dengan aslinya tidak dikenali oleh bahkan produsennya sendiri. Jadi tujuan dari indikasi geografis, proses indikasi geografis dalam kasus ini adalah untuk secara progresif membuat diferensiasi produk di pasaran dan bagaimana dengan mengimplementasikan spesifikasi dengan teknik-teknik spesifik yang tidak digunakan oleh para petani yang sudah ada atau oleh para pemproses, dan juga mengomunikasikan produk ini dengan kualitas dinamikanya, dan melakukan hal tersebut membutuhkan tindakan kolektif yang banyak dan juga koordinasi. Aktivitas ini seringnya disupervisi oleh aktor-aktor swasta, pemerintah daerah, dan lain sebagainya. Karena investasi kolektif ini tidak akan dilakukan oleh sektor swasta. Satu orang saja, itu tidak mungkin dilakukan oleh satu aktor saja. Tindakan kolektif selalu disupervisi oleh aktor publik. Dengan waktu, jika strateginya ini sukses, diferensiasi dari produk ini akan membuka kesempatan baru di pasar, yang mana produk ini akan memiliki harga premium dan memungkinkan peningkatan pemasukan para pemproses dan para produsen, dan pemasukan ini juga dapat dimanfaatkan sebagai promosi kolektif dan kendali kolektif, dan kemudian tindakan kolektif ini di sini diperlukan karena tidak akan ada yang melakukan tindakan korektif. Jadi ini adalah keseimbangan yang kolektif antara para aktor, yang ini mana tindakan ini membutuhkan koordinasi para aktor. Dan pada akhirnya yang terakhir, karena upaya-upaya ini, reputasi dari produk tersebut terkonsolidasi di pasar, dan di masa kita akan melihat lagi ada siklus baru yang muncul. Dengan konteks ini, prosesnya memerlukan level inovasi yang tinggi untuk para produsen, untuk para pemproses, untuk semua aktor di dalamnya, implementasi dari spesifikasi, kendali, kualitas, dan lain-lain. Dan ini adalah aktivitas yang baru. Walaupun ini tunduk dengan konteks nomor 1, ini lebih menantang karena aktor-aktor ini tidak ketergantungan satu sama lain. Mereka biasa untuk bekerja sama, sehingga hampir tidak ada insentif untuk tindakan kolektif karena tidak ada permasalahan bersama di awalnya. Jadi ini dapat dianggap sebagai situasi yang sangat berisiko untuk aktor-aktor swasta. Kan mungkin mereka tidak ingin menjadi orang pertama yang melakukannya. Karena tindakan kolektif ini yang sama di dalam situasi ini dapat bersifat sangat berisiko. Karena tidak ada jaminan atau ada balas budi ketika Anda bermain sebuah game. Ini adalah situasi yang umum jika terdapat tragedi di tindakan kolektif. So finally, the GI in this yang terakhir,
indikasi geografis untuk situasi ini mungkin tidak digunakan atau kurang digunakan. Jadi buku spesifikasi tidak diimplementasikan, pemanfaatan nama juga tidak terregulasi, dan tidak ada tindakan kolektif yang diselenggarakan akan tetap menjadi suatu sertifikat, tetapi dalam hal pengembangan, indikasi geografis tidak akan memberikan hal tambahan. Maka ini akan menjadi indikasi geografis yang tertidur, yang hanya menunggu untuk diaktifkan saja. Jadi ini adalah faktor-faktor risiko yang membuat situasi GI yang tertidur. Jadi kurangnya informasi dan investasi dari produsen di awal proses pendaftaran indikasi geografis. Jadi ini sangat sulit untuk melibatkan aktor-aktor dalam tindakan kolektif ketika mereka tidak dilibatkan bagian awal untuk menjelaskan peraturan-peraturan dari tindakan ini. Jadi kurangnya informasi dan investasi di tahap awal. Faktor risiko kedua adalah tidak ada permintaan untuk produk berdasarkan asal di pasar. Jadi harga yang dibayar untuk sertifikasi dan semacamnya, apalagi tidak ada permintaan untuk produk berdasarkan asal, ini akan sulit untuk menjual produk dengan harga premium di pasar. Dan faktor risiko selanjutnya adalah ketika tidak ada kelompok pengelola indikasi geografis yang dibangun. Jadi siapa yang akan mengkoordinasi tindakan kolektif lokal? Jadi ini adalah satu faktor risiko. Dari ini yang terhubungan dengan butir ini, terkadang ada kelompok indikasi geografis, tetapi tidak ada proyek, tidak ada yang dilakukan. Dan mungkin kurangnya pengenalan dari kelompok dari ini untuk mengkoordinasi. Jadi ada faktor risiko. Jadi ada tantangan-tantangan juga di tingkat nasional untuk mensemangati atau mendorong pemanfaatan indikasi geografis. Jadi misalnya untuk menginformasikan para konsumen domestik, apa itu indikasi geografis, apa itu label, apa itu fungsinya apa dari label tersebut. Jadi mengimplementasikan sistem kendali untuk melawan penyerobotan nama, jadi cukup sulit, tapi ini sangat penting. Jadi ini adalah tanggung jawab dari otoritas yang berwenang secara nasional. Sekarang kita akan mengambil contoh dari beberapa studi kasus yang mana pengaruh negatif ini diterima. Jadi ini dapat berupa dampak ekonomi, sosial, atau bahkan pada produk itu sendiri. Jadi untuk kebanyakan proyek indikasi geografis, tujuan utama atau justifikasi utama dari indikasi geografis adalah untuk meningkatkan pemasukan produsen. Banyak dari kajian yang mengevaluasi atau menilai peningkatan pemasukan ini seringnya berfokus pada harga jualnya saja, tetapi ini tidak memantulkan profitabilitas dari pemanfaatan indikasi geografis. Jadi profitabilitas ini juga bergantung pada biaya produksi yang memerlukan kita untuk mengimplementasikan buku spesifikasi. Dinamika indikasi geografis dapat memiliki dampak yang positif atau negatif untuk biaya produksi. Ini bergantung pada spesifikasi, mungkin ini sangat membatasi atau tidak. Dan kita juga memiliki permasalahan yang untuk mengenai kendali, untuk sertifikasi administratif, dan beberapa studi telah mengidentifikasi peningkatan biaya produksi karena indikasi geografis. Dan juga indikasi geografis memproyeksikan disubsidi oleh pembiayaan publik, tetapi hanya sekitar 2-3 tahun. Tapi setelah pendaftaran indikasi geografis, biaya ini tetap ada untuk para produsen, tapi tidak disubsidi lagi. Dan kemudian investigasi lebih dalam kepada Lada Penja yang ini sangat mengagetkan bahwa profitabilitas untuk
produsen indikasi geografis setelah implementasi indikasi geografis ini lebih tinggi daripada sebelum pendaftaran indikasi geografis atau untuk para produsen yang tidak mengikuti spesifikasi. Namun sebaliknya, kita memiliki beberapa contoh yang mana kita bisa lihat bahwa profitabilitas berkurang dengan indikasi geografis. Jadi ini adalah kasus untuk madu dari Oku di Kamerun. Yang situasi ini adalah konteks yang kompleks karena terdapat permintaan yang sangat tinggi untuk madu sebanyak dengan jumlah produksinya. Jadi ini dalam sisi kualitas. Jadi juga spesifikasi dari indikasi geografis akan menghasilkan peningkatan yang lebih tinggi dalam biaya produksi. Jadi tidak ada insentif untuk para produsen untuk mengimplementasikan spesifikasi yang ada. Dan ini adalah kajian yang sangat bagus. Untuk kopi Pico Duarte di Republik Dominika, para peneliti mempertanyakan profitabilitas dari indikasi geografis karena peningkatan harga untuk para petani kopi ini sangat tidak pasti. Namun peningkatan dalam biayanya ini sangat pasti dan sangat tinggi karena ada spesifikasi yang sangat membatasi. Dan untuk madu dari Oku di Kamerun dan kopi Pico Duarte di Republik Dominika, indikasi geografis ada di tahap yang mana ketika kajian ini dilakukan, ini tidak efektif untuk meningkatkan pemasukan para petani. Tetapi ini hanya adalah fenomena antara saja atau pemindahan saja, yang mana indikasi geografis ini sangat menantang. Dalam hal profitabilitas ini membuat indikasi geografis ini menjadi indikasi geografis yang tidur karena ini tidak memiliki insentif yang rendah bagi para produsen karena untuk mereka implementasikan buku spesifikasi. Sebagai tambahan untuk para produsen di Oku Kamerun, distribusi dari produk premium ini proses yang sangat penting untuk memberikan pengaruh dari indikasi geografis. Ini bergantung pada level tingkat informasi dari para petani dan tentang harga dan kemampuan mereka untuk menegosiasikan harga dengan para kolektornya dan para pembelinya. Lagi di sini untuk madu dari Oku, kita punya perbandingan distribusi dari harga premium sebelum dan setelah indikasi geografis didaftarkan, dan kita bisa lihat bahwa para petani biasanya mendapatkan 17% dari harga jualnya, namun hanya 9% setelah pendaftaran GI. Jadi untuk butir spesifik ini dari distribusi nilai tambah, saya ingin berkomentar karena saya sudah mencoba seringkali untuk mengkalkulasikannya. Ini cukup sulit untuk dihitung karena Anda memiliki banyak sekali faktor yang harus dipertimbangkan untuk benar-benar mendapatkan data yang konsisten mengenai laporan dari nilai tambah ini. Jadi untuk kasus madu dari Oku, dalam isi laporan ini hanya menyebutkan bahwa data ini tidak pasti. Jadi ini sangat sulit untuk mendapatkan data yang presisi untuk pembahasan hal ini. Dalam pendapat saya, dinamika indikasi geografis seringnya meningkatkan kemampuan negosiasi para petani. Jadi ini cukup sulit untuk menganalisis aspek ini, tetapi ini dapat berupa pengaruh yang negatif. Butir selanjutnya adalah mengenai pengaruh sosial yang negatif yang dapat dimiliki oleh indikasi geografis, dan utamanya dengan cara mengecualikan beberapa produsen atau beberapa aktor dalam proses pengembangan. Jadi ini terkualifikasi atau disebut sebagai indikasi geografis yang tidak adil. Jadi ada literatur penting tentang ini yang menjelaskan pendekatan yang lebih inklusif atau eksklusif dalam rancangan indikasi geografis.
sangat penting pertanyaan-pertanyaan inklusi ini untuk dibahas dengan menganalisis studi kasus yang terdapat di dalam konteks lokal. Untuk setiap IG, aktor lokal akan menjabarkan suatu wilayah dan mendefinisikan informasi yang akan dicantumkan. Jadi secara de facto akan mengeksklusi produsen-produsen tertentu. Inilah mengapa beberapa sumber daya akan menganggap ini sebagai IG yang bagus, sementara peneliti yang lain akan menganggap ini tidak mudah untuk mengeksklusi kelompok orang untuk menggunakan nama dan reputasi yang sudah umum untuk kelompok tertentu, tapi proses eksklusi ini hanya merupakan bagian dari IG itu sendiri. Jadi penting untuk mengingat hal itu dan untuk mengapa kepentingan yang terlibat dalam rancangan IG dan spesifikasi yang dibuat dalam bidang IG untuk selalu mengingat pertanyaan ini. Apa saja kriteria inklusi dan eksklusi? Siapa saja yang akan dieksklusi dan mengapa eksklusi tersebut terjadi? Dan apa dampak sosial bagi masyarakat lokal? Jadi IG itu tidak bisa merangkul semuanya. Tujuannya adalah untuk membuat pilihan yang masuk akal dan menyadari dampak sosial terhadap masyarakat lokal. Dalam beberapa kasus spesifik, efek eksklusi ini khususnya tampak jelas dan ada resiko apropriasi SDM oleh aktor-aktor. Misalnya untuk we are in the northern part of Vietnam. Madu di Vietnam. Kita ada di kawasan utara Vietnam di daerah Tanjung. Dan di sini mint liar mekar. Dan ada jenis lebah madu Apis sehana yang menghasilkan madu alami yang secara tradisional dipanen oleh keluarga suku Hmong yang dari sarang-sarang lebah di pepohonan, dan ada reputasi lokal untuk Hanum Myomaka yang memiliki manfaat obat dan harganya di Vietnam sangat tinggi, dan harga madu ini 10 kali lipat daripada harga madu biasa. Dan baru-baru ini ada pasaran khusus untuk madu ini. Sejak tahun 2000, pemerintah lokal meneliti program untuk meningkatkan produksi madu ini dan melindungi lebah lokal, karena ada lebah jenis lebah lain dari lembah ini menyerang lebah khusus ini. Dan tujuan dari program ini adalah untuk memodernisasi produksi. So this program worked. Dan program ini membangun sistem produksi madu yang lebih modern berdasarkan menggunakan sarang-sarang dari kayu dan menggunakan alat ekstraktor seperti yang ada di gambar. Jadi ini proses produksinya dibawa menjadi ke proses produksi yang lebih modern. Pada tahun 2008 diberi upaya perlindungan IG diajukan oleh otoritas lokal Newmark, dan ditemukan kesulitan kerjasama antara warga Hmong lokal dengan otoritas lokal. Yeah, was finally registered 5 years after, and pada akhirnya IG-nya berhenti dipakai 5 tahun kemudian, dan spesifikasi IG tersebut sudah tidak merujuk pada praktek-praktek tradisional Hmong yang seharusnya ada di dalam spesifikasi, dan hanya memasukkan model produksi madu modern. Jadi keluarga Hmong yang kami wawancarai mengatakan bahwa mereka tidak tertarik untuk terlibat di dalam indikasi geografis, dan beberapa keluarga merasa kucilkan dari lingkungan indikasi geografis.
yang terjadi adalah proses alami ekstraksi secara langsung dari pohon is not allowed in the GI specification. So the monk tidak dimasukkan di dalam spesifikasi IG. Jadi keluarga Hmong yang masih menggunakan teknik ini, jika mereka ingin menggunakan nama madu meombak di pasaran, akan dianggap sebagai penyerobotan. A last example of the negative impact. Contoh yang terakhir dari dampak negatif adalah ketika proyek IG menimbulkan dampak negatif terhadap produk itu sendiri. Jadi IG menjadi tidak relevan dengan daerah asal dari IG tersebut. Misalnya untuk kasus jika spesifikasi IG pada akhirnya menggunakan praktik standar. Ada contohnya khususnya di bidang kopi, di mana beberapa buku spesifikasi atau kadang praktik terbaik dalam pengelolaan kopi yang diatur di dalam cara pembuatan tradisional kadang sangat berbeda dengan proses yang ada di buku. Kadang-kadang malah kebalikan dari praktik pertanian yang baik, dan mengimplementasikannya akan berdampak negatif bagi produktivitas. Contoh lain adalah kadang dengan memberikan kewenangan otoritas untuk hanya varietas tertentu saja, maka spesifikasi itu akan mengakibatkan seleksi varietas dan pada akhirnya mengurangi keragaman hayati. Dan itu dianggap sebagai yang diidentifikasi oleh Thomas yang melakukan penelitian mendalam di delta Sungai Merah di Vietnam, dan menurut beliau proses IG berkontribusi terhadap penurunan keragaman hayati global dari beras yang ada di delta Sungai Merah tersebut. Pada akhirnya IG juga dapat menciptakan apa yang disebut museum produksi yang dimulai dari awal proses produksi dan pada akhirnya pada tahap penjualannya. Misalnya pada contoh garam Amet di Bali. Pada kasus ini kadang IG, dinamika IG-nya akan menciptakan akan mengadakan pameran tapi kurang melibatkan dinamika ekonomi. Gambar terakhir di sebelah kiri adalah 15 years ago in Amed area. Simbolisme 15 tahun lalu di kawasan Amed. Permasalahan pokoknya adalah kompetisi untuk penggunaan tanah oleh pembuat garam dan perluasan kawasan wisata. Pada akhirnya hari ini banyak penghasil garam adalah karyawan dari hotel, dan mereka membuat garam di tengah-tengah bungalow-bungalow, jadi hanya sekedar museum produksi. So the GI. Jadi indikasi geografis tidak selalu menjadi sarana pembangunan seperti yang sudah kita definisikan dalam presentasi awal tadi. Kadang-kala IG menjadi IG tidur, atau kadang bahkan memberikan dampak negatif bagi masyarakat. Jadi penting bagi kita untuk mengantisipasi dampak dari pendaftaran IG, dan kita harus selalu mengingat bahwa faktor keberhasilan yang membuat IG sebagai sarana efektif bagi pembangunan berbasis masyarakat akan kita bahas besok, faktor-faktor keberhasilannya, dan kita akan mengeksplorasi persyaratan-persyaratan yang ada bagi praktisi IG khususnya pada tingkatan lokal. Dan juga kita akan melihat pengalaman kebijakan publik Uni Eropa untuk mendukung dan mempromosikan indikasi geografis. Terima kasih.